Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rehan Royan dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Sam'iyah adalah pendengaran, kemudian Syafawiyah adalah omongan. Jadi berbicara tentang Thariqah Sam'iyah Syafawiyah, tentunya ada teori yang digunakan untuk mengerjakan Thariqah atau cara pembelajaran dengan Sam'iyah Syafawiyah. Landasan teori yang pertama itu adalah menggunakan teori belajar behavioristik. Kemudian yang kedua berlandaskan teori linguistik dan psikologis. Selanjutnya, karakteristik Thariqah Sam'iyah Syafawiyah itu adalah tujuannya yang pertama, menguasai 4 keterampilan dalam berbahasa. Yang kita bicarakan di sini adalah bahasa Arab, yaitu maharatul kalam, maharatul istima', maharatul kitabah, maharatul qiraah. Ada kemampuan berbicara, kemampuan mendengar, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca. Tapi yang dituju dalam Thariqah Sam'iyah Syafawiyah karena menggunakan kuping dan mulut. Jadi 4 keterampilan dalam berbahasa ini banyak digunakan dalam Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Kemudian dasar pengajaran Thariqah Sam'iyah Syafawiyah itu adalah berupa percakapan atau teks pendek yang didengarkan kepada seorang siswa, kemudian ia mencoba melafalkannya kembali. Karena pendengaran dan mulut yang digunakan, maka percakapan yang diberikan itu akan diucapkan kembali oleh seorang siswa. Kemudian sistem pengajaran Thariqah Sam'iyah Syafawiyah itu menggunakan bunyi yang terstruktur, atau bisa kita artikan apabila guru menggunakan percakapan berbahasa Arab, seorang siswa akan mendengarkan kemudian mengucapkannya kembali. Nah, dan Thariqah Sam'iyah Syafawiyah tidak menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, karena yang dituju adalah pembelajaran bahasa Arab melalui pendengaran, dan bahasa yang digunakan harus bahasa Arab. Kemudian seorang guru dalam Thariqah Sam'iyah Syafawiyah itu adalah merupakan pusat pembelajaran di kelas, karena seorang murid akan menggunakan pendengarannya melalui pembicaraan yang dibicarakan atau percakapan yang dibicarakan oleh seorang guru. Kemudian menggunakan visual aids, atau kita bisa bilang dalam bahasa Arab wasailul idah, yang bisa menjelaskan secara langsung dengan gambar tanpa harus diberitahu atau diomongin terlebih dahulu. Kemudian apa tujuan pembelajaran Thariqah Sam'iyah Syafawiyah? Yaitu untuk dapat memahami dan mempraktikkan percakapan dalam bahasa Arab, karena yang digunakan Sam'iyah dan Syafawiyah. Kemudian ada beberapa peran guru dan peran siswa dalam Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Seperti yang dikatakan tadi, peran guru adalah aktif sebagai sentral pembelajaran Thariqah Sam'iyah Syafawiyah di kelas. Kemudian menjaga perhatian siswa agar lebih fokus dan tertuju pada percakapan supaya bisa mengulangnya kembali. Kemudian yang terakhir yaitu menyocokkan situasi dengan materi yang diajarkan. Nah, begitu pula adanya peran siswa. Seorang guru tidak akan dapat menjelaskan materi apabila tidak ada siswanya. Jadi seorang siswa ini berperan sebagai orang yang menerima materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Mungkin hanya sekian dari saya mengenai penjelasan teori Thariqah Sam'iyah Syafawiyah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu hanya datang dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.